Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan Zoom pada hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah perkembangan bioteknologi. Perkenalkan, nama saya Seyfira Nursadrina yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Putri Vela, Irma Lestari, Sabrina Rosalia. Untuk materi pertama akan saya bahas sendiri. Bioteknologi adalah terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu, mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Definisi bioteknologi secara klasik atau konvensional adalah teknologi yang memanfaatkan bagian hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri yang akan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Putri Vela. Untuk Putri Vela dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Revolusi biologi yang diawali dengan penemuan struktur heliks ganda molekul DNA atau asam deoksiribonukleat oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 melejit pesat di pertengahan tahun 1970 dengan berkembangnya rekayasa genetika. Perkembangan ini menjadikan bioteknologi bidang ilmiah antardisiplin yang memberi harapan untuk memecahkan problem yang dihadapi manusia. Sebenarnya penerapan proses-proses bioteknologi telah dikenal dan dibudidayakan oleh umat manusia selama berabad-abad. Tahap bioteknologi generasi kedua dimulai ketika ditemukan penisilin oleh Fleming pada tahun 1928 atau 1929 dan mulai dimanfaatkan dalam industri pada tahun 1944. Pada era ini dan sampai sekarang kegiatan bioteknologi diwarnai oleh industri dan produksi antibiotik, vitamin, dan asam-asam organik dengan menggunakan proses fermentasi. Masa tersebut dikenal pula sebagai era antibiotik. Tahap bioteknologi generasi ketiga melejit pesat pada pertengahan tahun 1970-an dengan dimanfaatkannya rekayasa genetika untuk memanipulasi Maaf, ada gangguan. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Tahap bioteknologi generasi ketiga melejit pesat pada pertengahan tahun 1970-an dengan dimanfaatkannya rekayasa genetika untuk memanipulasi dan memperbaiki sifat organisme sebagai agen yang berperan penting dalam bioproses. Berbagai produk farmasi dan kedokteran yang bernilai tinggi seperti interferon, hormon, dan vaksin diproduksi dengan memanfaatkan teknik rekayasa genetika. Teknologi hibridoma yang ditemukan oleh Kohler atau Milstein pada tahun 1975 membuka era produksi antibodi monoklonal atau anonim 1990. Kekhususan tahap perkembangan ini menyebabkan masa ini dinamakan tahap bioteknologi baru. Rekayasa struktur 3 dimensi enzim dikaji dalam rekayasa protein yang saat ini merupakan corak perkembangan bioteknologi generasi keempat, yaitu yang pertama ada produksi makanan dan minuman dengan bioteknologi. Kaum Samaria dan Babilonia sudah minum bir sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Orang Mesir membuat roti dengan ragi sejak 4000 sebelum Masehi. Anggur telah dikenal oleh penduduk Timur Tengah pada zaman Perjanjian Lama. Produksi keju mempunyai sejarah yang kuno, begitu pula dengan pengolahan jamur. Mikroorganisme dilihat untuk pertama kalinya pada abad ke-17 oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop sederhana.
Kemampuan fermentasi yang dimiliki mikroorganisme diperlihatkan sekitar tahun 1857 sampai 1876 oleh Pasteur, Bapak Bioteknologi. Kemudian yang selanjutnya, proses bioteknologi non-steril. Proses bioteknologi pada mulanya dikembangkan dalam keadaan non-steril. Etanol, asam asetat, butanol, dan aseton yang diproduksi pada akhir abad ke-19 melalui proses fermentasi mikroba terbuka, pengolahan air limbah, dan proses dekomposisi limbah padat di perkotaan merupakan peristiwa fermentasi non-steril terbesar yang dilakukan seluruh dunia. Kemudian selanjutnya, pengenalan sterilisasi pada proses bioteknologi. Pengenalan berbagai teknik rekayasa yang rumit pada tahun 1940-an dilakukan untuk mengembangbiakan mikroorganisme secara massal dan menyisihkan mikroorganisme pencemar. Contoh-contohnya mencakup pembuatan antibiotik, asam amino, asam organik, enzim, steroid, polisakarida, dan vaksin. Kemudian yang terakhir, ilmu genetika dan teknologi DNA rekombinan. Penelitian untuk menemukan galur-galur organisme yang penting untuk industri telah lama dikerjakan. Teknik DNA rekombinan dan fusi protoplas memungkinkan pemrograman yang baru terhadap sifat-sifat biologi organisme. Selanjutnya, genetic engineering atau rekayasa genetik. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transmateri sel, jaringan, maupun organ. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan dari metode rekayasa genetik antara lain yaitu yang pertama, mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan industri. Yang kedua, mengembangkan tanaman-tanaman pertanian bersifat unggul. Kemudian menukar gen dari satu organisme kepada organisme lainnya sesuai dengan keinginan manusia, menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Jela. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irma Lestari. Pada Irma Lestari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika DNA dalam bentuk murninya. Internet nggak ada tuh. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi, genetik, dan genetika modern dengan menggunakan produser identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Sebagian besar teknik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Keunggulan rekayasa genetik adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini telah berhasil dikembangkan berbagai organisme maupun produk yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Teknologi khusus yang digunakan dalam rekayasa genetik meliputi teknologi DNA rekombinan, yaitu pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor, sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Manfaat yang didapatkan dari metode rekayasa genetika antara lain: 1. Mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan industri. 2. Mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul. 3.
menukar gen dari satu organisme kepada organisme lainnya sesuai dengan keinginan manusia, menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Rekayasa genetik juga dapat melestarikan spesies langka. Sebagai contoh, sel telur zebra yang sudah dibuahi lalu ditanam dalam rahim kuda yang merupakan spesies lain sebagai subrotet mother. Teknik pelestarian dengan rekayasa genetik ini sangat bermanfaat dengan alasan: satu, induk dari spesies biasa dapat melahirkan anak dari spesies langka. Kedua, telur hewan langka yang sudah dibuahi dapat dibekukan lalu disimpan bertahun-tahun meskipun induknya sudah mati. Telur yang sudah disimpan beku ini kemudian dapat ditransplantasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Rima Lestari, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina Rosalia. Pada Sabrina, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang aplikasi bioteknologi di beberapa bidang dalam kehidupan. Yang pertama adalah aplikasi bioteknologi di bidang pangan. Peran bioteknologi khususnya pemanfaatan mikroba dalam industri makanan telah cukup dan dikenal masyarakat. Dengan mudah kita dapat menemukan makanan atau minuman hasil fermentasi mikroba. Seperti contohnya itu adalah tempe dan tape. Yang kedua itu adalah aplikasi bioteknologi di bidang pertanian. Selain berperan penting dalam bidang kesehatan dan produksi pengolahan makanan, bioteknologi juga dapat diterapkan dalam menunjang keberhasilan budidaya pertanian. Beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian misalnya pada produk pupuk kompos, kultur jaringan, dan pemulihan varietas unggul. Yang ketiga adalah aplikasi bioteknologi di bidang peternakan. Bioteknologi juga banyak yang diaplikasikan di bidang peternakan dengan memanfaatkan DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan bertujuan untuk memperoleh bibit unggul. Prosesnya yaitu dengan cara memindahkan unggul dari suatu organisme ke organisme lainnya melalui perantara mikroorganisme yang ada di dalamnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya atas penjelasannya. Terima kasih kepada Sabrina Rosalia. Jadi kesimpulannya adalah bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup yaitu enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Beberapa disiplin ilmu dan teknologi yang mendukung teknologi menghasilkan cabang-cabang bioteknologi baru, diantaranya bioteknologi pertanian, lingkungan, industri. Pada saat ini, bioteknologi tidak hanya terbatas pada eksperimen di laboratorium, melainkan sudah berkembang menjadi industri besar. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.